Salam saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Saudara, kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian belajar tentang kebenaran firman Allah. Saudara, soal sebutan atau panggilan kepada Yesus itu berbeda-beda zamannya, maksudnya konteks waktu atau zamannya itu berbeda-beda. Saudara, saat Yesus jadi manusia, menjadi guru. Kenapa dikatakan guru? Karena mengajar segala hal kepada para murid. Maka Yesus disebut guru, tapi juga Tuhan. Kita akan baca di Yohanes 13 ayat 13. Kebetulan masalah yang kita bahas ini saya dikirimi oleh seorang pendeta senior saya dari Bandung. Terima kasih Pak. Bapak telah mengirimkan ringkasan perenungan sehingga saya tidak perlu mencari, menggali renungan-renungan seperti yang video saya sebelumnya. Saudara saya ini, pendeta senior saya ini sudah menyediakan, saya tinggal membahas dan merenungkan. Kebetulan baru ada kesempatan untuk bisa membuat video, dan saat ini saya akan buat video dari renungan singkat yang dikirim pendeta senior saya dari Bandung. Terima kasih Pak Pendeta dari Bandung telah membantu untuk menyediakan bahan renungan. Ya. Sekali lagi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membahas tentang konteks waktu di mana Yesus berada. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya yang akhirnya disebut para rasul, itu disebut guru, tapi juga disebut Tuhan. Itu waktunya waktu Yesus menjadi manusia, masih manusia di bumi. Ya. Kenapa disebut guru? Karena mengajarkan banyak hal tentang kebenaran firman, terutama di Perjanjian Lama, membahas tentang Yesus sendiri, yang walaupun para murid seketika itu juga belum paham, juga menceritakan tentang kematiannya kepada para muridnya, tapi tidak paham, ya, dan sebagainya, sehingga Yesus disebut guru dan Tuhan. Katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, guru berarti mengajarkan firman Allah yang disampaikan kepada para nabi terdahulu, disampaikan kepada muridnya, bahwa apa yang disampaikan kepada para rasul, pada para nabi itu sudah tergenapi. Tetapi para murid ada yang bingung, ada yang tahu, paham tapi kurang percaya, ada yang tidak percaya karena tidak ketahuan mereka. Tuhan, karena dialah empunya yang pemilik kehidupan,
atau Allah yang berkarya disebut Tuhan. Berkarya di mana? Di bumi. Menjadi manusia dan berbicara itu Allah yang berkarya. Ya. Ini kapan? Waktu Tuhan Yesus itu masih menjadi manusia di bumi. Ya. Kemudian waktu berikutnya. Jadi sebelum kita merenungkan ini, ingat waktu berikutnya. Berarti waktunya tidak sama. Ketika Yesus masih di bumi dan waktu selanjutnya. Waktu berikutnya setelah Yesus naik ke atas, artinya naik ke surga. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus mati di kayu salib. Salah satunya adalah menggenapi hukum Taurat dan membatalkan segala ketentuan dan ketetapan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15. Salah satu, padahal banyak ya. Salah satunya itu. Karena saya tidak sedang berbicara tentang itu. Sebutan panggilan untuk Yesus. Tadi disebut Tuhan, guru dan Tuhan. Dan itu benar, tidak salah. Saya bilang salah, Yesus bilang benar. Kemudian ketika naik, bangkit naik, ya, disaksikan banyak orang sampai dipandang hilang. Berarti sudah ke surga. Ketika di surga ini cerita tentang di surga ya, bukan di Firdaus, di mana ya, tentang di surga aja. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Bisa sambung ayat 7. Barang siapa menang, ya kalau menang apa itu baca sebelum Wahyu sebelum ayat 20 terus ke belakang ya. Mengalahkan segala hal. Ya. Menangnya di situ. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi bercerita tentang Yesus. Yesus tidak hanya ketika bersama dengan muridnya di bumi, tapi juga ketika naik sampai di surga. Itu nubuat dan penglihatan yang disampaikan kepada Rasul Yohanes sehingga ditulis kitab Wahyu ini. Dia tunjukkan sampai nanti Yesus itu duduk di tata surga dan semua orang yang bersama dengan dia, sampai bersama dia, Yesus adalah rajanya, raja yang kekal maksudnya, dan menjadi Allah. Aku akan menjadi Allahnya. Artinya Yesus itu menjadi Allah mereka, sembahan mereka, yang berkuasa atas para muridnya dan sebagainya. Dan orang yang percaya, setiap orang yang percaya pada dia, tentunya sampai akhir tetap percaya pada dia, menjadi anaknya katanya ya. Jadi anakku, ku itu Yesus, aku menjadi Allahnya. Dan ia itu orang-orang yang menang tadi akan menjadi anakku. Bukan berkata aku menjadi bapaknya, kamu menjadi anakku, bukan ya. Jadi pertama, murid Yesus tuh berhubungan dengan Yesus sebagai murid dan guru, dan murid dan Tuhannya ya. Murid dan guru dan Tuhan atau Tuan, boleh juga Tuan. Artinya Tuhan itu Allah yang berkarya menjadi manusia, yang berbicara dengan kepada mereka.
yang mengajarkan segala sesuatu pada muridnya. Makanya hubungannya antara murid dan guru. Kemudian setelah si Yesus menjadi Allah, naik surga menjadi Allah, hubungan antara orang-orang yang percaya dengan Yesus itu bukan murid dan guru atau anak dan bapak, tapi aku Allahnya, mereka menjadi anakku. Ya. Berarti manggil Yesus sekarang ini, posisi Yesus Allahku, Yesus Kristus Allahku, ya. Bukan Tuhan guru, nah bukan, Yesus Allahku. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa waktu yang sampai saat ini posisi Yesus itu Allah. Jadi orang percaya ini kalau sudah tahu kalau Yesus Allah, bukan lagi memanggil Bapak, bukan, Allahku, Yesus Allahku. Siapa menang, aku menjadi Allahnya mereka, dan ia akan menjadi anakku. Berarti ia itu orang-orang percaya panggil dia Allahku, bukan Tuhan lagi, bukan guru lagi, bukan nabi lagi, bukan rabi. Itu kan zaman dulu. Yes, manusia panggil Tuhan bener, panggil guru bener, panggil rabi bener. Rabi artinya guru. Tapi kalau sekarang kita manggil Tuhan tidak pas. Harusnya manggil Yesus Allahku, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allahku yang kuagungkan, kusembah. Yesus itu Allah. Ayatnya ada, tidak ngarang ya. Jangan sekali ngarang kalau tidak ada ayatnya. Kemudian setelah Yesus naik surga, jelas bilang dia, aku Allah mereka, aku Allah, aku menjadi Allahnya dan kamu menjadi anakku. Bukan aku menjadi bapakmu, bukan bapakmu, bukan, aku menjadi Allah. Nah kapan itu? Saat ini kita memanggil Yesus itu Allah, bukan bapak. Ya saudara, kalau saudara memanggil kamu, ada yang gini, sudah tahu kalau nama Allah Yesus, masih Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, ayo ada begitu. Bapa kami panggil dalam nama Yesus itu waktu Yesus menjadi manusia, ya bener. Sekarang bukan Bapa di dalam nama Yesus, Allah yang punya nama Yesus, saudara. Jadi gampang kesimpulannya bahwa orang percaya ini saat ini memanggil Allah itu Yesus Allahku. Bener gak? Bener. Bapa di dalam nama Yesus, ya pas. Bapa yang kenal dalam nama Yesus, tidak ada ayatnya. Kalau Allah, bolehkan Allah dalam nama Yesus Kristus, bener. Karena Allah punya nama Yesus Kristus. Ini berkata, aku menjadi Allahnya, ia akan menjadi anakku. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita manggil Yesus Allah. Kalau Bapa bukan, kita manggil Yesus Bapa, tidak ada rumusnya. Kita bukan anak Allah berarti, anak Bapa. Bener ya? Ini loh nyata. Kalau saudara memanggil Yesus Bapa, Allah Bapa gitu, berarti kita bukan anak Allah. Tapi ketika kita memanggil Yesus Allahku, Yesus Kristus Allahku, berarti kita anak Allah. Jadi ayatnya begitu, ya saudara. Makanya kalau saat ini saudara sudah mendengarkan tayangan ini, mengingatkan saudara-saudara sekalian, kalau Yesus sekarang posisinya adalah Allah. Dikatakan posisi Yesus Bapa loh, enggak ada, itu Allah. Dan kita adalah, kalau kita menyebut diri atau merasa diri kita anak Allah, memanggil Yesus itu Allah, Allahku. Ketika kita menyebut Yesus Allahku, berarti kita anaknya.
Ya saudara, bukan Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus. Ya salah itu. Panggilnya Yesus, yang kita sembah Yesus, Allah kita Yesus, punya nama Yesus. Yesus itu nama loh, Bapa bukan nama loh. Ya. Jadi ini renungan singkat yang dikirim seorang pendeta senior saya dari Bandung. Terima kasih Pak Pendeta. Tidak perlu saya sampaikan namanya. Ya. Tapi Pak Pendeta ini sering loh ngirim link-link gini. Cuman waktunya kadang saya itu saking banyaknya numpuk-numpuk itu lupa. Soalnya selain dikirimi dapat kiriman dari sahabat-sahabat pendeta saya juga belajar sendiri, saya menyusun materi sendiri. Jadi udah banyak gitu. Kadang apa yang saya susun tuh lupa juga karena banyak di pikiran nih, mau bicara tentang ini, yang mana dulu itu, saking banyaknya di pikiran ini. Karena dibukakan pikiran kita, mau ngomong banyak sekali bisa, mau setiap jam buat bisa. Sayang kita itu kan enggak buat YouTube terus gini, kerja juga, melayani keluarga, melayani teman saudara kita, bekerja di lingkungan kita di mana kita berada. Jadi ya kadang enggak buat saya ya buat tayangan. Tapi terima kasih Bapak Pendeta senior saya, selain Pak Master yang memberi renungan tiap hari, mengirimkan, bagikan, juga Pak Pendeta senior saya. Terima kasih Pak. Dan apa yang sampaikan ini mengingatkan kembali ya, posisi Yesus bukan sudah tidak lagi dipanggil Tuhan. Apalagi guru. Dulu waktu bersama murid. Tapi posisi Yesus adalah Allah. Dan dia menyatakan diri, barang siapa menang, aku menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Berarti untuk menjadi anak Allah, kita memilih Yesus Kristus sebagai Allah, bukan Bapa. Karena maka aku menjadi bapaknya, mereka anak. Loh, tapi kok itu anak kok sana Allah Pak, bukan Bapa? Kan anak itu hubungannya dengan Bapa. Ya, nyatanya Allah bukan Bapa. Masa saya ngarang sendiri, Alkitab bilang begitu. Ya, saya hanya menyampaikan, dan ini benar Alkitab. Seharusnya sekarang ini kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus Kristus sudah kembali menjadi Allah, dan kita layak memanggil dia Yesus Kristus Allahku. Bukan gaduh-gaduh, bukan setengah-setengah, bukan abu-abu, bingung. Contoh abu-abu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, ya abu-abu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, ini kacau. Bapa di surga, Bapa surga siapa? Yesus yang di surga adanya. Ya, ini hanya mengingatkan kita semua sudah menjadi orang Kristen mungkin udah tahunan, puluhan tahun. Kalau saya udah puluhan tahun, ternyata semakin hari itu semakin tambah-tambahkan. Mungkin bukan dari pikiran kita dibukakan sendiri, mungkin link dari teman kita, saudara kita, sahabat kita, tiba-tiba oh iya nyambung ya, kita bahas. Nah, atau ada orang bertanya lewat YouTube atau yang menyangkal-nyangkal itu bisa membuat tambahan-tambahan belajar kita. Dengan orang bertanya atau mencemooh kita atau mendebat kita, berarti kita punya tuntutan lagi bahwa kita harus lebih banyak belajar, saudara. Yang pelajari apa? Alkitab, yang merupakan firman Allah, yang adalah firman Allah. Kalau kita tidak pernah membuka firman Allah, kitab Alkitab ini, mana kita ngerti? Kalau kita tidak mau
berkumpul dengan sesama yang orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Allah, mana kita ngerti. Kita kan saling tambahi nih. Tiap hari ditambahi terus. Tapi kalau kita mengunci diri, wah tidak mau beliau sendiri ya tidak bisa tambahan dari mana-mana. Kita belajar, kita minta Yesus membukakan pikiran kita juga berinteraksi dengan sesama penyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah itu. Saling berbagi. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini kiranya mengingatkan saudara-saudara, mumpung masih saudara ada kesempatan, ada yang mengingatkan dan saudara masih memori ingatan kita bisa mendengar. Ayo sembah Yesus Kristus sebagai Allah, berdoa kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Jadikan Allah seutuhnya, satu-satunya hanya Yesus Kristus. Kalau saudara tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai Allah, saudara jangan memimpi ingin masuk surga, saudara. Nah, ini benar loh. Orang yang bisa masuk surga itu yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allahnya. Saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.